Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashraf dengan NIM 20.222.30.505, kelas F610, dengan jurusan Teknologi Informasi. Berikut saya akan mempresentasikan yaitu dengan judul Cyber Security Management Model. Berikut poin-poin yang akan saya jelaskan pada Cyber Security Management Model. Yang pertama, legal regulation atau regulasi hukum. Yang kedua, risk management atau manajemen risiko. Yang ketiga, technology management atau manajemen teknologi. Yang keempat, good governance atau tata kelola yang baik. Yang kelima, security culture atau budaya keamanan. Yang keenam, incident management atau manajemen insiden. Yang pertama, legal regulation atau regulasi hukum merupakan suatu fondasi dari setiap kebijakan keamanan cyber yang efektif tanpa adanya kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Tentunya organisasi beresiko menghadapi sanksi hukum dan kehilangan kepercayaan dari klien. Kemudian, regulasi hukum dalam keamanan cyber mengacu pada peraturan dan undang-undang yang ditetapkan untuk melindungi sebuah data dan informasi. Adapun contohnya adalah GDPR yang berlaku di Eropa, yang mengharuskan organisasi untuk tetap melindungi data pribadi dan memberikan hak akses kepada individu. Sedangkan di Indonesia, Undang-Undang ITE menjadi pedoman utama dalam mengatur suatu transaksi elektronik dan juga perlindungan data. Kemudian, kepatuhan terhadap regulasi ini bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk membangun sebuah kepercayaan. Organisasi yang mematuhi regulasi hukum akan lebih dihormati oleh pelanggan dan mitra bisnis. Selain itu, pelanggaran terhadap regulasi dapat juga berakibat fatal, baik dari segi finansial maupun reputasi. Tentunya dengan memahami dan menerapkan regulasi hukum yang relevan, organisasi dapat mengurai risiko serangan cyber dengan meningkatkan keamanan data. Selanjutnya, risk management atau manajemen risiko adalah proses yang sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengurai risiko yang dapat mengancam keamanan informasi. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi risiko yang mungkin saja dihadapi, baik dari dalam maupun luar organisasi. Setelah itu, tentunya risiko tersebut dinilai berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya. Lalu setelah penilaian, langkah selanjutnya adalah mitigasi risiko yang tentunya dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti penerapan teknologi keamanan, kemudian pelatihan karyawan, dan pengembangan kebijakan yang ketat. Lalu manajemen risiko yang efektif akan membantu sebuah organisasi untuk memprioritaskan sumber daya dan fokus pada area yang paling rentan terhadap ancaman. Selanjutnya, yang ketiga, teknologi manajemen atau manajemen teknologi adalah komponen kunci dalam model keamanan cyber.
Dengan kemajuan teknologi yang pesat, tentunya organisasi harus memastikan bahwa mereka menggunakan sebuah alat dan solusi terbaru untuk melindungi data mereka. Salah satu langkah penting adalah melakukan pembaruan perangkat lunak atau update perangkat lunak secara berkala yang membantu menutup celah keamanan yang mungkin saja dimanfaatkan oleh penyerang. Kemudian, selain itu, penggunaan firewall dan perangkat lunak antivirus yang andal juga sangat penting. Ini tentunya berfungsi sebagai garis pertahanan pertama terhadap serangan cyber. Lalu ada enkripsi data juga menjadi langkah penting untuk melindungi informasi sensitif sehingga meskipun data jatuh ke tangan orang lain yang informasi tersebut tetap tidak dapat diakses. Selanjutnya, good governance atau tata kelola yang baik. Dalam keamanan cyber mencakup kebijakan dan prosedur yang jelas untuk melindungi informasi. Salah satu elemen penting adalah pengembangan kebijakan keamanan yang komprehensif. Tentunya harus dipahami dan diikuti oleh seluruh karyawan. Penetapan tanggung jawab juga tentunya sangat penting untuk memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi tentunya tahu peran mereka dalam menjaga keamanan. Kemudian audit dan pemantauan secara berkala juga termasuk bagian dari good governance atau tata kelola yang baik. Dengan melakukan audit, tentunya organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan bahwa kebijakan yang ada diikuti dengan benar. Selanjutnya, security culture atau budaya keamanan. Budaya keamanan adalah aspek yang sering diabaikan, tetapi sangat penting juga dalam menciptakan sebuah lingkungan yang aman. Kesadaran karyawan tentang resiko keamanan dan pentingnya peran mereka dalam melindungi informasi sangatlah krusial. Oleh karena itu, tentunya pelatihan dan edukasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan semua karyawan memahami kebijakan dan prosedur yang ada. Selanjutnya, insiden manajemen atau manajemen insiden adalah bagian yang tidak terpisahkan dari model keamanan cyber tentunya. Selanjutnya, proses penanganan insiden yang baik melibatkan identifikasi, respons, dan pemulihan dari insiden tersebut. Pembelajaran dari insiden yang terjadi juga sangat penting untuk mencegah terulangnya kejadian yang sama di masa yang akan datang. Lalu respons yang cepat dan efektif tentunya dapat meminimalkan dampak dari insiden keamanan. Dapat disimpulkan bahwa model manajemen keamanan cyber adalah kerangka kerja yang dirancang untuk melindungi aset digital dan informasi sensitif dari ancaman keamanan cyber. Model ini mencakup beberapa komponen yang penting seperti legal regulation, risk management, technology management, good governance, security culture, dan incident management. Dengan menerapkan model manajemen keamanan cyber yang komprehensif, tentunya organisasi dapat meningkatkan keamanan dan mengurai risiko keamanan cyber. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.